kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berakhir pekan, happy weekend bagi kita semua. Sebelum kita menikmati waktu-waktu kita bersama dengan keluarga kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini, kami boleh sampai di hari Sabtu, di hari weekend ini, dalam perjalanan iman kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami menikmati waktu-waktu bersama kami dengan keluarga kami rindu Tuhan berbicara kembali, menguatkan kami untuk kami boleh menikmati waktu kami bersama dengan Tuhan. Kami siap membaca merenungkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan kita berbicara dari Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hari ini firman Tuhan kita mau mengingatkan kita tentang berbuah dalam kebaikan. Berbuah dalam kebaikan. Bapak Ibu Saudara, setiap orang percaya dipanggil untuk menghasilkan buah. Benar ya? Setiap kita orang percaya pengikut Kristus, kita hadir bukan sebagai orang percaya saja, tapi ada dampak, ada impact yang harus kita kerjakan, kita hasilkan, yaitu menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara menanam pohon yang pastinya pohon itu ingin menghasilkan buah, contohnya buah kelengkeng, ya kan? Bapak Ibu menanam pohon kelengkeng, suatu saat pasti akan rindu pohon ini menghasilkan buah kelengkeng, ya kan? Gak mungkin buah rambutan, apalagi buah durian, pasti hasilnya buah kelengkeng, dan hasilnya pasti dapat dinikmati
oleh kita yang menanam dan nikmati oleh banyak orang, atau mungkin bisa saja kita jual menjadi income dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, setiap kita pun sama seperti itu. Tuhan hadirkan kita ada di dunia ini bukan untuk sekedar hadir, tapi menghasilkan buah. Bukan sembarangan buah, melainkan buah yang baik, dikatakan di situ. Buah yang memuliakan Tuhan dan memberkati banyak orang. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengingatkan kita bahwa hanya dengan tinggal di dalam Dia. Tidak dikatakan tinggal di dalam suamiku, tinggal di dalam anakku, tinggal di dalam mamaku, tinggal di dalam keluargaku, tidak. Tapi Tuhan katakan tinggal di dalam Dia. Hanya di dalam Dia kita bisa berbuah. Tanpa hubungan yang erat dengan Yesus, dengan Tuhan, hidup kita bisa jadi kering dan tidak menghasilkan apa-apa. Ranting tidak melekat pada pokok anggur, ranting yang tidak menghasilkan buah itu pun pasti akan dipotong karena dia tidak menghasilkan apapun. Bahkan akan kering kalau dia tidak diurus. Maka Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa berbuah dalam kebaikan melalui kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Yang pertama, kita diajar untuk tinggal di dalam Kristus, dan ini adalah kunci untuk kita bisa berbuah. Ini adalah kuncinya Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ini berarti kita tidak bisa hidup terpisah dari Kristus. Kenapa? Aku pokok anggur, Tuhan pokok anggurnya, kita rantingnya. Ya kan? Ini dianalogikan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kita ibarat seperti pokok anggur dan Tuhan adalah pokok anggur, batangnya, kita rantingnya. Jadi kita nggak bisa terpisah, batang dan ranting. Nggak mungkin ranting bisa menghasilkan buah kalau dia nggak melekat dulu sama pohonnya, sama batangnya. Begitu juga dengan kita. Kita nggak akan mungkin bisa kuat bertahan menghadapi badai kehidupan dunia ini kalau kita nggak bisa melekat kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, ranting hanya akan subur jika menempel pada pokok. Itu yang harus kita ingat. Hubungan pribadi dengan Yesus melalui doa, firman, dan ketaatan adalah sumber kekuatan kita. Sumber di mana kita melekat kepada Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin nyata kasih, semakin nyata sukacita, dan semakin nyata damai sejahtera terpancar dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, sama seperti charger dan handphone. Selama terhubung, baterai akan tetap penuh. Tapi dia kalau tidak terhubung, baterai akan mati, ponsel tidak akan bisa berguna. Begitu juga ketika kita mencabut hubungan kita dengan Tuhan, kita akan cepat lau. Kita tidak akan berguna dan kita akan mati secara rohani. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan cabut chargernya. Chargernya apa? Doa. Chargernya apa? Firman. Chargernya apa? Persekutuan. Chargernya apa? Pelayanan. Kalau ini sudah kita cabut, kalau ini sudah membuat kita menghindar Bapak Ibu Saudara, mau kemanapun kita pergi, kita pasti akan lemah. Kita akan low bed. Maka Bapak Ibu Saudara, mari jangan cabut baterainya, jangan cabut kabelnya dari baterai itu. Kalau memang butuh diisi, diisi dengan firman. Kalau memang butuh diisi, diisi dengan doa, persekutuan, puasa di hadapan Tuhan. Bukan diisi dengan apa? Kombur-kombur, kalau orang Batak bilang kan. Jangan diisi dengan kombur-kombur, kumpul-kumpul, akhirnya apa? Membicarakan orang lain, gak bertumbuh, gak menghasilkan buah yang baik. Yang ada menghasilkan apa? Menghasilkan gibah yang ada. Yang ada apa? Menghasilkan banyaknya omongan-omongan yang gak menjadi berkat. Apakah itu yang dinamakan kita boleh menghasilkan buah yang baik? Justru yang kita hasilkan apa? Buah yang busuk, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kita gunakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak baik. Tuhan berharap kita melekat kepada batang, kepada Dia, untuk mencerminkan karakter Tuhan yang sesungguhnya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau supaya kita tetap terhubung. Terhubung, jangan sampai kita memisahkan diri. Terhubung supaya kita semakin kuat, semakin melekat kepadanya. Itu yang Tuhan mau, tinggal di dalam Kristus untuk kita boleh mendapatkan kunci yang berbuah. Yang kedua, buah yang dihasilkan adalah buah kebaikan. Bapak Ibu Saudara, buah yang Yesus maksud di sini bukan sekedar buah yang dalam pemikiran kita, oh berarti buah apel, buah ini, tidak. Tapi buah yang dimaksud di sini adalah buah aktivitas rohani kita. Yaitu karakter kita dan perbuatan kita mencerminkan Kristus. Itu yang Tuhan mau kita hasilkan. Maka Galatia 5 ayat 22 sampai 23 menyebutkan buah apa yang harus kita kasih?
yang kita hasilkan? Ya pasti buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu yang kita hasilkan. Tapi sering sekali sulit Bapak Ibu Saudara, karena apa? Ya itu tadi, kita memisahkan diri dari batangnya. Kita mencari tempat yang lain yang membuat kita nyaman dalam kenyamanan dunia. Jadi kita sulit merasakan kenyamanan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Di dalam gereja aja kita malas, cari persekutuan kita malas, tapi nongkrong di luar kita jabani, ya kan? Duduk-duduk di luar sana kita jabani, tapi untuk datang persekutuan kita malas, kita sulit. Itulah Bapak Ibu Saudara, jadi kita sulit untuk melekat kepada batangnya. Sehingga ketika ada persoalan, mulai nangis, mulai lagi nanya Tuhan di mana. Ya Tuhan gak ada di tempat tongkronganmu, Tuhan ada dalam persekutuan komunitas yang benar. Di situ dia ada bersama-sama dengan kita, menguatkan kita berkomunitas bersama. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup yang berbuah dalam kebaikan berarti menghadirkan kasih dalam tindakan yang nyata, membantu yang membutuhkan, menguatkan yang lemah, menjadi terang di lingkungan. Bapak Ibu Saudara, menjadi terang ya, bukan menjadi troublemaker. Bapak Ibu Saudara, bukan menjadi pembuat masalah, bukan menciptakan masalah. Ingat, ketika dikatakan kita mau bertumbuh dalam kebaikan, berarti menciptakan komunitas yang sehat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, buah inilah yang membawa orang lain mengenal Kristus melalui kesaksian hidup kita. Maka di dalam kumpulan kita, dalam tongkrongan kita, siapa yang sering kita banyak perbincangkan? Siapa yang sering banyak kita bicarakan? Itu menjadi pertanyaannya. Dalam komunitas kita, bukan komunitas contohnya saja, bukan dalam komunitas persekutuan P3, PW, PWMI, Usinda, Klik dan segala macamnya. Tapi dalam komunitas kita di luar, siapa yang sering banyak kita bicarakan? Bapak Ibu Saudara, ini menjadi perenungan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seorang yang menjadi pengikut Kristus, dia pasti akan murah hati, sabar, peduli, menjadi Alkitab yang terbuka bagi banyak orang yang belum percaya. Artinya apa? Menjadi berkat Bapak Ibu Saudara. Ini yang boleh kita hasilkan, kebaikan-kebaikan seperti ini yang boleh kita hasilkan bagi banyak orang. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, karena apa? Karena di luar itu kita gak bisa berbuat apa-apa. Jelas firman Tuhan katakan tadi, di luar aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Yesus mengatakan di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa, jelas. Karena di luar Tuhan kita gak bisa berbuat apapun. Karena di luar Tuhan pasti yang kita lakukan apa? Hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tapi kalau di dalam Tuhan yang kita lakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Udah simpelnya gitu aja Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara, kebaikan yang kita hasilkan tanpa Kristus seringkali berpusat pada diri sendiri. Jadi mau jadi spotlight sendiri, mau benar sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara, tetapi kebaikan yang lahir dari Kristus itu murni, tulus, memuliakan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang harus senantiasa kita pikirkan adalah kita sekarang mau bergantung kepada siapa? Bergantung kepada orang lain, bergantung kepada popularitas, bergantung kepada circle, bergantung kepada geng-geng kita, tongkrongan kita, kumpulan-kumpulan kita, atau mau bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, mari hasilkan buah-buah yang baik dari tempat kita duduk, dari tempat kita berjalan, dari tempat kita melakukan segala sesuatu. Hasilkan yang baik. Jangan hasilkan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita periksa hubungan kita dengan Kristus, dengan Tuhan. Apakah kita sudah tinggal di dalam Dia setiap hari? Apakah kita hanya datang kepada Tuhan saat kita punya masalah, punya pergumulan? Atau justru ketika kita punya masalah, punya pergumulan, kita menghilang. Kita cari Tuhan di tempat yang lain. Maka hari ini kembali sama Tuhan. Saatnya kembali melekat kepada sang pokok anggur. Saatnya kembali melekat kepada Tuhan agar hidup kita berbuah lebat, Bapak Ibu Saudara. Maka mari hidup berbuah dalam kebaikan hanya mungkin terjadi jika kita tinggal erat dalam Kristus,
menghasilkan buah yang mencerminkan karakter Kristus, bergantung penuh pada kuasa Kristus. Mari kita memilih untuk setiap hari melekat kepada Kristus sehingga hidup kita menjadi saluran kebaikan bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hasilkanlah buah-buah yang baik, buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan, buah-buah yang jadi berkat, dan minta Tuhan selidiki diri kita. Apa yang harus diubahkan dalam diriku supaya aku bisa berbuah menjadi satu kesaksian, berbuah lebat bagi banyak orang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita puji Dia, kita katakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk saat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih menolong kami, memberkati kami, untuk boleh mengingatkan kami bahwa dalam kehidupan kami tidak hanya sekedar hadir di dunia ini, tapi ajar kami untuk kami boleh menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami hadir menjadi satu kesaksian, hadir jadi berkat, hadir jadi teladan bagi setiap orang-orang yang kami ketemui, sehingga orang yang melihat kami, melihat Kristus di dalam hidup kami Bapa. Tolong kami Bapa, kami juga rindu Engkau menolong memberkati untuk setiap jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat, sehingga jemaat-Mu juga semakin bertumbuh, semakin lagi melekat kepada Tuhan, semakin lagi menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah roh dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga boleh menjadi berkat lewat perkataan, tingkah laku, perbuatan mereka. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, anak-anak mereka dalam tumbuh kembangnya, dalam pendidikannya, keturunannya, bahkan untuk yang mencari pasangan hidup. Tuhan menjawab, mendengar dalam waktu dan rencana Tuhan. Jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, yang terbaring lemah, baik itu di rumah sakit, dalam pemulihan, yang mungkin kami tidak ketahui, tapi hari ini Tuhan lihat mereka sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Hadirlah Tuhan, pulihkan mereka, sembuhkan mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan pemulihan, kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan jemaat-Mu dalam sepanjang satu hari ini, secara khusus untuk P2 dan juga untuk P3GMI akan mengadakan ibadah. Biarlah anak-anak-Mu P3GMI supaya tahu di mana komunitas mereka, untuk mereka boleh datang beribadah di hadapan Tuhan. Yang mereka lihat Kristus bukan orang lain, sehingga mereka boleh memiliki hati untuk boleh datang beribadah di hadapan Tuhan. Berkati juga P2MI juga sebagai kaum bapa, di tengah-tengah rutinitas yang padat mereka jalani, biarlah mereka boleh memberikan waktu mereka untuk mereka boleh hadir dalam persekutuan P2MI. Kami juga perlu menyerahkan untuk setiap
anak-anak sekolah minggu dalam persiapan minggu sekolah minggu esok hari. Tuhan menolong memberkati supaya mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik, latihan-latihan bersama dengan kakak guru sekolah minggu supaya persiapan ini boleh maksimal dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada hari Minggu nanti kami boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pembicara yang akan kami datangkan, Tuhan tolong berkati perjalanannya sampai ke tempat ini sehingga kami boleh dibekali, kami boleh diisi dengan firman-Mu, kami diisi dengan pembekalan-pembekalan guru sekolah minggu. Tuhan menolong memberkati ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang satu hari ini dengan segala hal yang terjadi. Tuhan menolong memberkati dan ajar kami jemaat-Mu esok hari boleh mempersiapkan diri untuk boleh datang beribadah, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan baik di ibadah KU1 maupun juga ibadah KU2. Terpujilah Engkau Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, gereja-Mu, GMI wilayah 1, 2 dan Kota Pengembangan. Biar Tuhan ini terus menolong memberkati kehidupan mereka, bahkan untuk setiap jemaat hamba Tuhan, para pemimpin yang ada di dalamnya. Biar satu hati kami, satu roh untuk kami boleh bergandengan tangan untuk boleh memajukan GMI menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang sehat untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga boleh menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ini tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu sehingga bangsa dan negara kami ini juga boleh ada dalam lindungan penyertaan daripada Tuhan. Sungguh Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang satu hari ini, jadikan kami berkat, teladan lewat perkataan tingkah laku perbuatan kami. Kami akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah yang menguatkan, meneguhkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kembali lagi kami ingatkan untuk adik-adik sekolah minggu boleh melihat grup WA untuk jadwal-jadwal latihan, mempersiapkan diri untuk minggu sekolah minggu esok hari. Dan juga untuk hari ini ada P2MI, untuk kaum bapak boleh memberikan waktu bersama-sama bersekutu di dalam ibadah P2MI dan juga bersama dengan P3MI untuk anak-anak muda. Jangan lupa nanti malam kita bertemu jam 6 sore di dalam ibadah persekutuan P3MI. Sampai bertemu nanti malam, selamat mempersiapkan minggu sekolah minggu buat adik-adik dan guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati, happy weekend, shalom.